Bitcoin pump sesuai dengan ekspektasi dari video yang sebelumnya. Bagaimana kelanjutan harganya, serta kapan altcoin ikut menyusul. Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Jadi pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Komen juga videonya ya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin free membership Cuan Kripto yang diundi menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Chainlink, Matic, Solana, dan lain-lain sesuai request kalian. Sekaligus jika ada kesempatan untuk masuk market, saya sharing trading plan-nya. Buat yang mau langsung join ke grup, itu juga bisa. Nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Di update sebelumnya kita udah ngejelasin tentang siapa aja yang beli dan siapa aja yang ngejual. Di update tersebut juga kita ngelihat tanda-tanda buyer itu udah mulai masuk, dan nggak lama setelahnya kita ngelihat ada pump di Bitcoin. Dari segi Bitcoin ETF, 4 hari belakangan itu ada massive inflow yang menotalkan hampir 1,5 billion US dollar hanya dalam 4 hari saja. Sekarang setelah halving, itu hanya ada 450 Bitcoin yang ditambang per harinya. Sedangkan pembelanjaan dari ETF 4 hari belakangan ini itu setara dengan 54 hari Bitcoin yang ditambang. Hanya saja kita nggak bisa menjadikan patokan ETF itu merupakan holder Bitcoin sejati. Itu jelas banget lah ya. Karena kalau kita ngelihat mereka aja belinya lewat ETF, bukan self-custodian seperti crypto enthusiast. Jadi mereka masuk dan keluar marketnya berdasarkan peluang di market. Dan dari penyedia ETF pun mereka belinya over the counter atau langsung dari suatu exchange, bukan beli dari spot market. Jadi harganya nggak langsung terdampak kecuali stok Bitcoin yang dipegang penyedia ETF dan juga stok Bitcoin over the counter itu habis. Mau nggak mau mereka akan beli dari spot market. Baru deh itu bisa berdampak terhadap harga Bitcoin langsung. Hanya saja dari ETF itu kita bisa ngelihat sentimen kripto di mata traditional investor. Inflow 4 hari belakangan yang cukup masif menunjukkan sentimen positif dan bullish di mata mereka. Kalau kita ngeliat sentimen retail kriptonya sendiri, sentimen Fear and Greed Index-nya itu netral menuju ke bullish. Sedangkan kalau kita ngeliat berdasarkan tools AI, ini juga hampir sama, netral menuju ke bullish. Dan kalau sentimen berdasarkan trader kriptonya sendiri di futures market, 0,01 masih tergolong netral ya. Nggak terlalu bullish dan juga nggak terlalu bearish. Jadi antara long buyer dan juga short seller nggak terlalu timpang jauh banget. Lalu kalau kita ngeliat dari liquidation heat map, shorter time frame, liquidity terbesar itu ada di range 61.700-an. Di kisaran harga 68.400 sampai 68.600 itu juga ada, tapi nggak terlalu banyak. Dan kalau kita pindah ke higher time frame, liquidity yang cukup besar itu ada di area atas. Lebih tepatnya mulai dari 70.500 sampai ke 72.300. Total posisi trader yang berpotensi terlikuidasi jika harga menyentuh ke 70.000 dan 72.500 itu hampir 40 billion US dollar. Dan harga itu sangat dekat dengan harga sekarang. Dan kalau kita ngeliat berdasarkan historinya, harga itu memang cenderung bergerak ke area yang terdapat banyak liquidity ya. Area yang terdapat banyak liquidity itu juga tempat yang ada banyak aktivitas buyer dan seller. Jadi area yang terdapat banyak liquidity itu merupakan area yang atraktif. Dan kalau Bitcoin sampai naik ke 70.000, itu berpotensi melikuidasi para posisi short dan probability-nya tinggi banget untuk terjadi short squeeze. Harga bisa sangat cepat banget naik parabolik. Tapi kalau berdasarkan technical analysis gimana? Yuk langsung kita lihat aja ke chartnya. Setelah kita melihat ada pembentukan bullish divergence yang sukses yang dijelaskan dari update sebelumnya, kita ngelihat Bitcoin sekarang itu nge-pump sampai area resistance terakhirnya di range 67.000 sampai 68.000-an. Secara weekly time frame, resistance di 68.000 ini nggak sekuat atau setebal di resistance 64.500-an. Kenapa saya bilang demikian? Karena secara historical dari chart aja kita juga udah ngeliat 64.500-an ini itu ngasih rejection yang keras banget secara weekly time frame sekaligus. Kemarin itu Bitcoin masih berpotensi membuat lower high lagi loh. Untungnya sekarang itu udah di-secure membuat higher high. Dan tren belakangan semenjak 2 bulan lalu itu udah clear ini trending bullish dan awal pembentukan struktur market yang baru. Dengan kata lain bisa dikatakan breakout-nya di sini itu merupakan awal bull market. Untuk clear konfirmasinya memang
butuh pembentukan higher high baru tuh di atas high sebelumnya nih. Tapi kalau sebagai aggressive trader melihat ini itu udah merupakan awal pembentukan struktur market baru yang artinya siap untuk melaju lebih tinggi. Dan kebanyakan aggressive trader itu kan ngelihat atau menggambar trend line-nya itu dari body to body candle. Secara body to body candle ini udah break, hanya saja butuh konfirmasi tambahan yaitu closing weekly-nya. Turun ke daily time frame, momentum pump-nya Bitcoin ini udah mulai kelihatan melambat. Tanda-tandanya itu dari 2 hari belakangan nih. Pembentukan candle-nya itu yang sebelumnya kuat, ini udah mulai kelihatan mengecil. Dan sekarang itu udah mulai kelihatan ada candle merah. Ini artinya buyer itu udah mulai kehabisan tenaga dan seller mulai masuk ke market. Kemungkinan juga beberapa buyer yang udah beli di bawah, itu udah mulai cicil jual. Dan kalau kita turun ke time frame lebih kecil yaitu 4 jam, ini lebih clear lagi ya, seller itu udah mulai masuk. Harap waspada untuk short term saat ini itu kita lagi di area resistance. Kalau kita ngelihat ada aksi profit taking dan membuat harganya terkoreksi, itu wajar banget ya. Memang ada possibility area resistance ini di breakout lagi. Karena seperti saya bilang tadi di awal, seller di 68.000 itu nggak sebanyak di 64.500. Terlebih lagi kalau kita ngelihat di sini itu ada pembentukan hidden divergence. Lebih tepatnya jenisnya itu hidden bullish divergence. Hidden bullish divergence di uptrend itu menunjukkan continuation pattern, hanya saja tipe hidden divergence itu nggak sekuat regular divergence. Ini bisa aja invalid dan kalau kita pikir-pikir juga nggak terlalu bijak sepertinya ya kalau kita beli di area resistance. Kecuali kalau kalian hanya cicil masuk sedikit atau kalian tahu harus ngapain ketika harganya turun. Lebih amannya beli itu ketika resistensinya udah di breakout atau tunggu koreksi dulu. Itu semua keputusan masing-masing ya. Untuk tahu saya masuk marketnya itu tersedia di grup. Saya ngejelasin trading plan saya di sana. Untuk short term waspada kita itu lagi di area resistance. Breakout di atas 68.000 itu bisa men-trigger short squeeze. Dan misalkan kita terkoreksi dulu nih, nggak langsung nge-breakout. Potensi short term yang bisa di-visit itu di range area resistance sebelumnya yang kuat banget nih, di kisaran 64.500-an. Area resistance kuat sebelumnya itu kan sekarang menjadi area support kuat. Dan area support kuat itu cenderung menjadi area magnet yang berpotensi dites di kemudian hari. Apalagi kalau kita ngeliat sekarang itu dolar indeks udah mulai naik lagi. Pergerakan dolar indeks itu walaupun nggak selalu, tapi cenderung kebanyakan berbanding terbalik sama aset beresiko. Jadi kalau dolar indeks naik, kebanyakan yang terjadi adalah Bitcoin turun. Contohnya seperti ini. Garis merah marun ini merupakan dolar indeks. Jadi ketika dolar indeks naik, harga kripto itu turun. Ketika dolar indeks mulai turun, harga Bitcoin merangkak naik. Di sini juga sama ya, ketika dolar indeks naik itu Bitcoinnya turun, dan ketika dolar indeks mulai turun, Bitcoinnya naik. Memang betul kita nggak bisa bergantung hanya dari satu indikator saja, jadi kita butuh indikator tambahan. Salah satunya dari technical price action, dan kita ngelihat secara teknikal Bitcoin itu juga di kisaran area resistance. Itu untuk Bitcoin, dan kalau untuk alternatif koin gimana? Menarik nih, karena rekan di member cuan kripto itu juga ada yang bertanya. Ditakutkan itu nggak ada alt season. Pertama, kita ngeliat ke Bitcoin dominance. Sekarang Bitcoin dominance ini lagi ada pencobaan untuk breakout major resistance-nya di 58% ini. Secara teknikal, saya agak ragu 58% ini akan confirm di breakout oleh Bitcoin. Karena kalau secara kita lihat weekly candle, ini baru pencobaan pertama ya. Dan berdasarkan teknikal juga, probability-nya ini berpotensi untuk di fake out. Kenapa saya bilang secara probability? Karena nggak ada yang namanya kepastian di market. Kalau market memberi kepastian, ya nggak ada orang yang kerja. Lebih baik semua orang investasi. Berdasarkan ilmu technical analysis, ciri-ciri breakout yang valid itu biasanya ada satu candle breakout yang kencang secara kenaikannya, dan momentum sebelum breakout itu juga masih kuat. Contohnya itu seperti yang di sini nih. Ini ada satu candle merah besar banget. Momentumnya masih ada menuju ke area support, lalu di breakout dengan kencang juga nih. Atau contoh lagi breakout saat di sini dan juga di sini. Ini kan kelihatan ada momentum yang kuat ya. Sedangkan yang kita lihat belakangan itu momentum breakout yang terjadi ini agak lambat dan juga perlahan. Dari setahun belakangan ini juga terbentuk bearish divergence atau terbentuk perlemahan momentum. Di daily time frame itu pun juga sama. Sejak 2 bulan belakangan ini juga terbentuk bearish divergence. Jadi sebetulnya saya agak ragu kisaran area 58% ini akan di breakout secara real oleh Bitcoin dominance. Sometimes memang kita ngeliat nih, ada momentum kencang aja, ini terjadi fake out. Yang pertama di sini, lalu di sini, lalu di sini juga 2 kali nih ya, dan beberapa kali di sini nih, dan juga sekali nih di sini. Ini yang momentum kencang aja masih bisa di fake out, apalagi yang udah mulai kelihatan ada tanda-tanda pelemahan momentum. Fake outnya ini mungkin akan memakan waktu beberapa bulan karena kita ngeliat itu dari time frame besar nih. Dan contoh fake out yang di sini aja itu terjadi sekitar 3 minggu sampai naik ke range
62%. Apalagi 58% ini kan merupakan resistance Bitcoin dominance yang paling besar. Kalau kita kalibrasi areanya itu sampai ke range 59% nih. Dan menurut pandangan saya ya, ini kita sharing aja. Sejak saya kenal kripto di tahun 2015, setiap cycle bull run itu selalu ada alt season. Di 2015-2016 aja itu Bitcoin dominance di range 97%, masih tetap ada alt season tuh. Dominasinya itu masih ada penurunan di cycle bull run-nya. Dan uang itu emang cenderung untuk berotasi atau mengalir dari Bitcoin ke altcoin. Di setiap cycle itu ada, dan naluri greedy manusia itu selalu berulang. Jadi ketika udah dapat untung yang maksimal di Bitcoin dan ngerasa kurang, mereka akan pindahkan uangnya ke altcoin. Contoh di siklus bull run tahun 2018, Bitcoin all time high itu di bulan Desember nih. Tapi Ethereum all time high itu baru di Januari. Ini kan artinya ada jeda perpindahan uang tuh dari Bitcoin ke altcoin. Dan hal seperti ini tuh selalu ada. Maksudnya alt season ya. Kripto itu nggak cuma Bitcoin aja. Dan kalau orang itu mengenal kripto dari Bitcoin, secara naluri alamiah itu juga akan mengeksplor kripto lain. Kalian juga sebelum kenal kripto lain itu pertama pasti dari Bitcoin kan. Tapi kenapa kebanyakan dari kalian itu beli juga koin lain? ETF pun sekarang itu udah nggak cuma Bitcoin aja ya. Ethereum aja itu udah ada ETF-nya. Bahkan di Kanada itu Solana udah ada ETF-nya sendiri. Jadi menurut saya, orang yang masuk di kripto melalui Bitcoin, secara alamiah itu juga akan melirik ke altcoin. Sama seperti kita-kita, jadi seenggaknya kalian paham sedikit lah ya. Dan menurut saya, bull run tanpa adanya alt season itu kecil kemungkinannya. No alt season, no party. Kebanyakan orang setelah ngelihat harga Bitcoin ketinggian, mereka belinya justru malah altcoin. Simpelnya seperti itu ya. Kalau menurut kalian gimana? Jika kalian ngerasa terbantu dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik supaya kalian gak ketinggalan video cuan kripto ke depannya. Kalau kalian gak suka, silahkan dislike aja. Supaya algoritma dari YouTube gak akan menampilkan video dari channel cuan kripto lagi ke kalian. Kalian sendiri yang rugi. Untuk koin lain seperti Ethereum, XRP, Chainlink, Matic, Solana, dan lain-lain, itu tersedia di grup ya. Berikut di grup juga saya sharing trading plan saya untuk masuk marketnya. Baik di spot market maupun di futures market. Buat yang mau dapat grup secara gratis, komen videonya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin free membership cuan kripto. Tapi kalau kalian mau langsung masuk ke grup itu juga bisa. Ini grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian dan edukasi yang didapat. Buat yang berminat langsung join ke grup, tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Salam cuan. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.